Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dari Dinkes TV, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya TV. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan teman profesi, teman kerja, rekan kerja kami, yaitu Dokter Yudi. Mungkin dokter boleh sedikit memperkenalkan diri sebentar, dokter. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua. Mungkin tadi saya dikasih terima kasih saya dikasih waktu untuk memperkenalkan diri. Saya Yudi Paulian Heriwo. Sekarang saat ini dikasih tanggung jawab sebagai kepala seksi P2PM, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Mungkin itu aja. Lanjut perkenalan sedikit dari saya. Oke, terima kasih dokter. Dokternya udah memperkenalkan diri, tapi cuma sayanya yang belum memperkenalkan diri ya dok ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, saya Zulkarnain Alamsyah, sama juga bertugas dan berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya untuk seksi seksi promosi kesehatan. Mungkin kita tema hari ini yang akan kita bahas ya dok ya, mengenai berkaitan dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 1 Desember ya dokter ya. Kan kita ketahui sendiri tanggal 1 Desember itu adalah hari AIDS sedunia ya dok ya, diperingati secara global. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih dok berkaitan dengan hal tersebut. Ini terutama mengenai bagaimana penanganan dan pencegahan HIV/AIDS di masa pandemi ini dok. Karena kita kan pandemi sulit gitu ya bergerak, terbatas gitu. Mungkin bisa disampaikan dokter. Mungkin lebih pasnya terkait ada dua hal yang ditanyakan ya Bang Zul ya. Pertama tentang bagaimana pencegahan dan penataan laksanaan AIDS dan penataan laksanaan pencegahan AIDS di masa pandemi. Iya. Jadi sebenarnya untuk pencegahan dan penataan laksanaan AIDS di masa pandemi tidak jauh beda dengan di masa sebelum pandemi. Karena sudah ada panduan bakunya untuk pencegahan dan penata laksanaan ini. Maksudnya misal untuk pencegahannya tidak melakukan hubungan seks bebas, sudah tidak boleh ganti pasangan, tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Itu tidak ada bedanya pada saat di pandemi atau di masa sebelum pandemi. Cuman memang ada permasalahan pada saat kita akan melakukan pencegahannya, sosialisasi kita ke masyarakat dan pelacakan kasus-kasus kita ke masyarakat karena adanya masa pandemi sehingga ruang gerak kita sangat terbatas. Iya. Ini kan kita tahu sendiri ya dok ya, bahwa virus HIV ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Benar seperti itu dok ya? Iya, pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Iya, mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan bagaimana bisa sampai virus tersebut menyebabkan kematian dokter. Dalam artian setelah orang terinfeksi ya dok ya, untuk berapa lama gitu dokter? Mungkin bisa disampaikan. Jadi HIV atau human virus tidak secara langsung menyebabkan kematian dari seorang penderita. Tetapi HIV yang diserangnya adalah daya tahan tubuh dari penderita tersebut, di mana jika seorang sudah terpapar HIV, daya tahan tubuhnya akan menurun sehingga peranan tubuh dari si penderita terhadap infeksi lain di dalam tubuhnya menjadi sangat lemah. Nah, infeksi lain inilah yang dapat menyebabkan kematian. Jadi prosesnya juga tergantung dari masing-masing penderita, tidak sama. Ada yang dalam jangka waktu singkat bisa muncul, ada yang dalam jangka waktu yang lama juga bisa baru muncul gejala-gejalanya. Jadi untuk HIV-nya sendiri dia bukan dia yang membunuh pasien, tapi efek samping atau akibat dari infeksi HIV lah yang membunuh pasien-pasien penderita HIV.
artinya ketidakmampuan tubuh ya dok ya. Artinya ya ketidakmampuan tubuh dalam melawan infeksi lain yang masuk ke tubuh. Jika memang dapat menyebabkan kematian dan ya kira-kira untuk pengobatannya sendiri jika kita terinfeksi HIV ini seperti apa dok? Apakah rutin? Apakah dengan cara bulanan? Atau seperti apa? Terapi pengobatan HIV dilakukan setiap hari minum obatnya. Jika dia tidak ada gejala tambahan yang muncul atau infeksi oportunistik. Jadi kalau dia masih ada bukan hanya kondisi HIV-nya aja, belum sampai ke AIDS-nya, dia memang harus mengkonsumsi obat setiap hari. Di mana obat-obatan tersebut satu sifatnya gratis, kedua memang sementara masih baru tersedia di layanan pemerintah. Untuk di kita Kuburaya sendiri sudah ada layanan untuk penderita HIV yaitu di rumah sakit umum daerah di rumah sakit 33 Kartika Husada. Kartika Husada ya. Itu rumah sakit pelayanannya bentuknya perawatan atau konsultasi atau berobat jalan atau seperti apa? Tergantung kondisi. Jadi yang pastinya sudah bisa pelayanan untuk AIDS-nya, HIV. Sedangkan untuk di Kuburaya sendiri kita kemarin baru mengirimkan 2 vaskes kita, yaitu rumah sakit umum daerah Kuburaya sendiri dan puskesmas Sungai Durian untuk bisa memberikan layanan pada penderita yang terinfeksi HIV. Artinya untuk menjadi rumah sakit layanan HIV memerlukan syarat-syarat tertentu ya? Ya betul. Jadi untuk bisa menjadi vaskes yang memberikan layanan bagi penderita HIV, memang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Boleh disampaikan dok, barangkali ada apa gitu, seperti apa yang harus kita penuhi? Yang pastinya ketersediaan dari sumber daya, baik manusia maupun sarana prasarana yang ada, serta komitmen dari pengampu rumah sakit tersebut atau vaskes tersebut. Jadi kalau kita di Kuburaya berarti dinas kesehatan punya komitmen yang besar terhadap penuntasan dan penanganan HIV. Dan kalau boleh tahu, apa itu berbiaya, apa gratis, atau seperti apa dok? Seharusnya tidak ada biaya yang ditarik untuk sampai seperti TBC ya, TBC jadi nggak ada biaya untuk pelayanan HIV. Jadi mulai karena kita juga untuk pemeriksaannya, kemudian untuk pengobatannya kita juga mendapatkan hibah langsung dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Untuk obat-obatan kita dapat hibah, artinya program nasional. Program nasional. Karena tadi HIV adalah salah satu standar pelayanan minimal. Jadi satu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah ke masyarakatnya. Dimana tadi pada saat ini adalah kita ke arah untuk masyarakat yang terduga HIV, masyarakat yang berisiko tinggi untuk terpapar HIV. Salah satunya mungkin bisa disebutkan oleh ibu hamil, kemudian bayi balita, kemudian ada kelompok-kelompok kunci seperti wanita pekerja seks, wanita pekerja seksual BPS ya. Kemudian kelompok laki-laki suka laki-laki, kemudian pengguna jarum suntik dan penyalahgunaan narkoba, kemudian waria. Itu adalah kelompok-kelompok resiko untuk terpapar HIV. Iya dok, ini ada satu lagi nih dok, berkaitan dengan, karena ini kan HIV/AIDS ini kan sangat mendunia dok ya, dan United UN sendiri sudah ada badan sendiri yaitu UN AIDS. Nah, benar ya dok ya. Berdasarkan laporan mereka dalam waktu 5 tahun terakhir ini kasus terus meningkat dok. Apalagi di saat-saat pandemi, karena kita lebih gencarkan
untuk ke corona ini sendiri. COVID. Iya, corona ini sendiri dok ya. Jadi kira-kira dok ya, dengan meningkatnya ini, khususnya untuk Kabupaten Kuburaya sendiri, langkah-langkah apa yang kita lakukan dok dari P2P sendiri dok? Mungkin Yang pastinya dari seksi kami P2PM tidak akan mampu untuk bisa melangkah sendiri dalam menangani terkait dengan HIV. Perlu peran teman-teman dari lintas seksi, lintas bidang, malah lintas sektoral untuk bisa bekerja sama melakukan mulai dari pencegahan, promosi. Kita berbicara tentang promosi terkait dengan apa itu HIV, bahayanya HIV, gimana menangani HIV. Nah, jadi langkah-langkah pasti kita karena tadi HIV masuk dalam salah satu program wajib nasional, di mana juga menjadi salah satu gambaran kinerja dari kepala daerah. Jadi ya langkah-langkah kita tetap mulai dari preventif hingga kuratif ya kita laksanakan, nah, gitu Bang. Jadi kalau untuk spesifiknya, karena tadi kan disampaikan Bang Jul bahwa itu masalah yang mendunia, ya itu karena gambaran di masa saat ini selain pandemi juga, mohon maaf karena akibat dari pandemi ekonomi juga menurun, efeknya juga banyak, mungkin itu salah satu korelasinya kenapa angka kasus kejadian HIV meningkat. Oh iya, artinya kan kewaspadaan orang jadi lebih ini ya dok ya? Ya, jadi itu mungkin mohon maaf karena terkait sama kondisi ekonomi ya, sehingga kelompok-kelompok kuncinya tadi yang mungkin cuman sedikit semakin berkembang. Oh, seperti itu ya. Ya, artinya secara tidak langsung dengan keadaan penyebaran COVID juga berbanding lurus ya dok ya dengan peningkatan. Ya bisa. Soalnya mungkin kita perlu menggali lagi referensi yang kuat terkait dengan korelasi antara tadi pandemi ini dengan peningkatan kasus HIV tadi. Mungkin bisa dokter sampaikan sedikit ya, kita kan berkaitan dengan lintas sektoral, jadi artinya ada peran dari bidang-bidang yang lain ya dok ya, benar seperti itu ya dok ya. Mungkin salah satu contoh bisa disampaikan seperti apa gitu, entah dari kepolisian misalnya atau dari perhubungan misalnya, mungkin bisa disampaikan dok, support mereka gitu untuk kegiatan kita ini. Jadi atau dinas sosial seperti iya, itu ya. kita ambil contoh di perlindungan anak ya. Ya. Jadi banyak anak-anak kita yang berisiko untuk terpapar HIV. Nah, di mana nih kita bisa saling bertukar informasi dengan dinas ya. Kemudian bagian yang mengurusi perlindungan anak, jika mereka mendapatkan informasi ada anak-anak berisiko, mereka akan memberikan informasi ke kita. Kemudian mereka juga pada saat sudah diinformasikan ke dinas kesehatan sudah melakukan intervensi. Nah, dari perlindungan anak juga melakukan pemantauan terhadap anak yang misalnya sudah terpapar infeksi HIV. Itu peran juga dari sisi ekonomi. Seandainya dari penderita tersebut adalah kelompok ekonomi lemah, nah perlu juga peran dari dinas sosial itu bisa mendukung nih perekonomian dari si penderita. Kemudian dari keamanan juga melakukan sosialisasi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, pengawanan untuk bisa juga meningkatnya penyebaran HIV. Ya, mungkin dengan tadi kan proses terjangkitnya ini kan ada step ya dok ya, artinya dengan berhubungan seperti itu ya dok ya, termasuk sulit ya dok ya, artinya untuk menyebarnya itu ada perlu berhubungan terus dengan penggunaan jarum suntik seperti itu ya dok ya. Mungkin kalau untuk pengawasannya sendiri seperti apa? Gimana sih? Pengawasan dalam artian entah sering razia atau apa. Nah itu ya dari sisi keamanan lah bisa menggambarkan itu. Kalau kita kan cuma bisa memberikan
pengetahuan ke masyarakat. Ya. Misalnya pada kelompok kunci tadi untuk menerima pekerja seks, wanita pekerja seks, kemudian para waria, pada LSL untuk pada saat melakukan hubungan seks menggunakan pengaman, walaupun tadi tidak 100% Aman. itu aman. Kemudian ya pasti terkait dengan keyakinan ya, semua agama kan tidak ada yang mengajarkan untuk Melakukan hal itu ya. melakukan pergaulan bebas, hubungan seks bebas, tidak ada kebebasan. Nah, kembali ke situ juga. Tidak benar sekali, dokter. Mungkin di sini ya dok ya, lebih kepada peran pemerintah ya dok ya untuk melakukan pengawasan dan tindakan ya dok ya, seperti tadi diadakan sosialisasi seperti itu ya dokter ya. Mungkin ada pengalaman dokter menyampaikan di tempat Selama ini ya memang kita masih punya kendala-kendala juga, selain ada masalah saat ini masalah pandemi, kita juga masih kesulitan untuk bisa masuk ke kelompok kunci. Jadi akses tersebut masih menyulitkan kita, sehingga ke kelompok kunci yang kami sebutkan tadi kita belum bisa masuk, sehingga informasi-informasi yang mungkin dapat kita sampaikan juga tidak tersampaikan. Nah, jadi kalau selama ini kita baru menyasar kita ke ibu hamil, kemudian wanita usia muda, dan ke anak-anak. Terlakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita sampaikan ke murid-murid bahwa ini loh risiko HIV, bahwa berbahaya buat masa depan kamu. Karena juga tadi makanya perlu ada kerjasama dengan lintas seksi yang ada di dinas untuk bisa bersama-sama memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan HIV dan penyakit-penyakit menular lainnya. dokter. Mungkin satu lagi, barangkali ada teman-teman yang ini melihat di Instagramnya Dinas Kesehatan, bisa mengajukan pertanyaan. Kalaupun tidak pada saat live ini, kita akan tetap kita berusaha untuk menjawab. Setelah kita offline, kita akan tetap memberikan edukasi juga kepada teman-teman. Terus kita tetap di Promkes TV. Dok, kira-kira pesan dok dan harapan dokter seperti apa dok pada peringatan Hari AIDS sedunia ini dokter? Pastinya kita berharap AIDS tidak semakin menyebar, tidak semakin meluas kasusnya. Jadi pesan yang dapat kami sampaikan adalah pertama, untuk pastinya kembali keyakinan bahwa semua agama tidak ada yang mengajarkan, mengizinkan untuk melakukan hubungan seks bebas, karena tadi resiko untuk tertularnya HIV lebih cenderung lebih besar dari hubungan seks bebas mengenai pasangan. Dan lakukan, kalau memang tadi itu lakukan hubungan seks yang aman, menggunakan pengaman. Kemudian pastinya kembali ke PHBS ya, ada peran PHBS di situ, karena semua pokok dari semua masalah kesehatan adalah kita belum menerapkan PHBS secara disiplin yang baik dan benar. Itu aja pesannya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Dokter Yudi atas kesempatan ini, atas waktunya. Mohon maaf sebenarnya kita live-nya jam 2 ya, cuma karena keadaan, kondisi, jadi kita agak mundur sedikit, 30 menit gitu mundurnya. Banyak kerjaan. Iya, karena sama-sama ke tahun ya. Iya, benar dokter. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dadah.